Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada para jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sesi kelima ini kita kembali bedah buku panduan praktisi ruqyah syar'iyyah. Di sesi kelima ini kita akan membahas agak unik ya. Kita akan membahas siapa itu syaitan, siapa itu jin, dan siapa itu iblis. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soft copy secara gratis, silahkan mengisi alamat email di kolom komentar. Insya Allah kita akan mengirimkan soft copy-nya. Baik rekan-rekan sekalian, seperti biasa kita akan membuka slide-nya ya. Yang pertama adalah jin. Jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat fisik tertentu. Berbeda dengan jenis manusia atau malaikat. Jin diciptakan dari bahan dasar api. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran surat Ar-Rahman 14-15. Jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam dua hal. Yang pertama, jin memiliki nafsu. Jin memiliki akal sebagaimana manusia. Yang kedua adalah jin memiliki beban perintah dan larangan syariat sebagaimana manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, perbedaan jin dan manusia. Jelas. Perbedaan yang pertama adalah asal penciptaan. Yang berikutnya, terlihat atau tidak. Jin memiliki sifat ijtinan, yang artinya tersembunyi. Ya. Manusia tidak bisa melihat jin, dan jin bisa melihat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya ya iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran surat Al-A'raf 27. Dalil tentang adanya jin yang taat dan jin pembangkang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun wa minnal qasitun faman aslamu faulaika taharraw rasyada wa ammal qasitun fakanu jahannama hadaba. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Quran surat Al-Jin 14-15. Yang berikutnya adalah syaitan. Syaitan apa atau setan ya? Dalam bahasa Arab berasal dari kata syutun, yang artinya jauh. Karena syaitan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah iblis ya. Siapa itu iblis? Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Jadi iblis ini adalah salah satu dari golongan jin. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 50,
yang kita tebalkan ya, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Kemudian ada yang bertanya, apa bedanya dengan jin korin? Nah, terkadang banyak yang mempertanyakan seperti itu. Baik, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, korin adalah syaitan dari kalangan jin yang ditugasi untuk mendampingi manusia dan menyesatkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku juga. Hanya saja Allah membantuku mengalahkannya. Lalu ia masuk Islam. Ia hanya memerintahkan kebaikan kepadaku. Ya, di sini ada notnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2814 dalam syarah Sahih Muslim. Dan sumpah iblis adalah untuk menyesatkan manusia. Ya. Di dalam Quran surat Al-A'raf 16-17. Ya, di sini yang artinya iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Di sini kita sudah memberikan doa agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru, ya. Biasanya ini digunakan di zikir pagi dan petang. Maka zikir pagi petang itu sangatlah penting. Ya. Dan juga di sini kita akan menjelaskan 4 kelompok manusia yang ditakuti oleh syaitan. Ya. Sebagai garis besar saja, syaitan takut kepada 4 kelompok ini. Yang pertama, memiliki iman yang kokoh. Yang berikutnya adalah yang kedua, orang-orang yang bertawakal. Ya, orang-orang yang bertawakal. Yang ketiga adalah orang-orang yang ikhlas. Ya. Iblis berkata di dalam surat Al-Hijr 39-40, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Yang keempat, dihadapkan orang yang selalu berzikrullah, mengingat Allah. Ini sangat penting rekan-rekan sekalian. Jadi ini bekal, ya. Syaitan itu takut kepada 4 golongan itu. Lalu ada beberapa problematika di kehidupan kita. Apakah jin bisa menampakkan kepada manusia? Baik, kita akan merangkum dari Ustadz Ahmad Ansori LC. Ya, jin termasuk makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah layaknya manusia. Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka juga, sebagaimana kepada manusia. Oleh karenanya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini keberadaan jin. Mengingat banyaknya ayat dalam menjelaskan keberadaan mereka dan juga hadis-hadis sahih. Yang berikutnya, hanya saja jin berada di alam yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia, meski mereka mampu melihat kita. Namun, mungkinkah manusia berkesempatan melihat jin? Jawabannya adalah mungkin. Namun tidak dalam wujud yang asli. Ketika jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Tak ada seorang pun yang mampu melihat jin dalam wujud aslinya kecuali Nabi. Selain Nabi, mereka mampu melihat jin tatkala jin menjelma menjadi manusia atau hewan.
Ini dalilnya dalam Quran surat Al-A'raf 27 yang kita tebalkan ya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalil jin mampu menjelma menjadi manusia dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan kisahnya saat ditugasi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menjaga zakat fitrah. Dan di sini tindakannya tertangkap tangan Abu Hurairah, beliau mengancam, "Demi Allah, sungguh aku akan laporkan kamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ia memohon iba kepada Abu Hurairah, "Aku benar-benar butuh. Aku punya keluarga dan aku sangat membutuhkan." Mendengar ucapannya ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa iba kepadanya. Saat pagi hari tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kejadian semalam. "Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" "Ya Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam kondisi butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku sangat kasihan padanya sehingga aku melepaskannya," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia berdusta kepadamu. Dia akan datang lagi." Ya, sampai ketiga kalinya Abu Hurairah benar-benar bertekad membawanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikuasai rasa takut, ternyata kemudian orang itu malah mengajari Abu Hurairah sebuah zikir yang bila dibaca saat beranjak tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan penjaga dan syaitan tidak akan sanggup mendekatinya sampai pagi. Zikir itu adalah ayat kursi atau Al-Baqarah 255. Ya. Di sini pengalamannya disampaikan kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ia berkata kepadaku, mengajariku, jika Anda hendak pergi tidur ranjang, bacalah ayat kursi sampai selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekati hingga pagi hari. Dan para sahabat sangat semangat dalam mengerjakan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menanggapi, "Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya adalah dia pendusta. Tahukah kamu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia adalah syaitan." Ya, dari kalangan jin. Dan jin mampu menjelma menjadi hewan. Ya, hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," yang artinya sesungguhnya di Madinah ada sejumlah jin yang telah memeluk Islam. Siapa yang melihat ular di rumah kalian, maka izinkan dia selama 3 hari. Bila lebih dari itu, maka silahkan dibunuh, karena dia adalah syaitan. Ya. Lalu ada yang bertanya, apakah jin bisa dibunuh atau mati? Ya. Di dalam buku ini akan menjelaskan, ya. Yang pertama, sesungguhnya semua makhluk bisa mati dan binasa. Dan keyakinan kita sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Ar-Rahman 26-28. Semua yang ada di atas bumi akan binasa, dan kekal wajah Rabbmu, zat pemilik keagungan dan kemuliaan karena itu. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian dustakan? Untuk yang kedua, ya, di antara golongan jin ada yang bernama iblis. Dalil bahwa iblis termasuk golongan jin dan bukan malaikat adalah firman Allah yang artinya, "Ingatlah ketika aku perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia termasuk golongan jin dan ingkar kepada perintah Tuhannya." Quran surat Al-Kahf 50. Ya.
Yang ketiga adalah golongan jin selain iblis bisa mati sebelum kiamat, karena jin termasuk keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman. Sedangkan dalil sunnah yang menunjukkan bahwa jin bisa mati sebelum kiamat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW dalam salah satu doanya beliau melantunkan, "Aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, zat yang tidak akan mati, sementara jin dan manusia akan mati." Hadis riwayat Bukhari nomor 7383 dan Muslim nomor 2717. Dalil yang kedua adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi SAW untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah oleh orang musyrik jahiliyah. Ya. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramat di tempat itu dan membantai setiap orang yang mencoba menghalanginya, beliau menghadap baginda Rasulullah SAW bersabda, "Kembali, kamu belum melakukan apapun." Khalid pun segar kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit. Mereka memanggil-manggil, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai, di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabiullah SAW, beliau bersabda, "Itulah Uzza." Hadis riwayat Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Yang ketiga, ya, kisah seorang sahabat muda yang membunuh ular jadi-jadian yang ada di dalam rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Wallahu bisawab, ya. Materi untuk kali ini ya cukup sekian. Yang berikutnya kita akan lebih membahas lagi tentang gangguan-gangguan dari yang namanya jin, sihir, dan al-ain. Barakallahu fik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.